Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pirus Alpariji, mahasiswa pendidikan kimia. Halo sahabat kimia, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Nah, tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan, serta ada apa saja jenis larutan penyangga? Yuk kita pelajari melalui video pembelajaran ini. Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita? Di dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 70,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran di dalam darah kita. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi, dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion karbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah yang akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan H2O. Akibatnya, yang terjadi adalah pernapasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat sehingga pH darah dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah sehingga pH akan kembali menjadi normal. Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Yang pertama yaitu ada larutan penyangga asam yang dimana terbentuk dari campuran antara asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Yang kedua ada larutan penyangga basa yang dimana terbentuk dari campuran antara basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat, H2CO3, dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat.
dapat menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Pada larutan penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Sedangkan pada larutan penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Hb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Nah, sahabat kimia jadi lebih paham kan sekarang tentang larutan penyangga? Yuk kita review lagi apa yang tadi kita sudah pelajari. Kita sudah mempelajari tentang definisi larutan penyangga. Selanjutnya, kita juga mempelajari contoh larutan penyangga yang paling dekat dalam kehidupan kita, yaitu larutan penyangga dalam darah kita. Kemudian, kita juga mempelajari jenis-jenis larutan penyangga. Ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Tentunya masih banyak contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan. Silahkan sahabat kimia cari tahu lebih lanjut tentang penerapan larutan penyangga yang lainnya. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.